Saya tahu Anda Polri, Anda anggota polisi, tapi tolong etikat baiknya, etika disiplinnya. Kalah malu, ya, kalah malu. Gara-gara saling salib, seorang supir truk mendapatkan perlakuan tak menyenangkan dari seorang oknum polisi dan istrinya. Peristiwa itu terjadi saat dirinya mengantre di pintu keluar sebuah tol di Stabat Langkat, Sumatera Utara. Tak hanya mendapatkan pukulan di bagian perutnya oleh oknum polisi tersebut, sopir truk itu juga mendapatkan semprotan pedas dari istri sang oknum hingga terjadi cekcok yang mengundang perhatian di jalan tersebut. Gara antrian tol. Pak Mi ini ajak ngawas udara. Lain kali ya, Bos. Nama apa? Manusia nggak tahu diri. Manusia nggak tahu diri. Kadung merayu. Mau yang anjing kau, tahu kau? Udah. Kalah malu, ya, kalah malu. Saldo cukup, tiba-tiba nyalip ke kiri. Dalam unggahan video yang diposting di akun TikTok milik sang sopir, @adudu23, disebutkan bahwa insiden tersebut bermula saat dirinya mengantre untuk membayar tol, namun tiba-tiba diserobot oleh mobil berplat nomor BK118JT. Dari sanalah terjadi aksi saling salib di antara keduanya hingga terjadi cekcok dan penganiayaan terhadap sopir truk. Dalam klarifikasinya, sopir truk menyebut terpaksa berdamai karena menghargai yayasan yang menaunginya. Namun ia mengaku tidak terima atas aksi yang dilakukan oknum polisi tersebut. Ia meminta itikat baik dari oknum polisi tersebut. Kami saya bongkar, jadi ngeblong kosong mau pulang arah ke Aceh. Jadi pas keluar pintu tol keluar Stabat, namanya saldo apa saya kurang, jadi saya ambil lajur kiri. Dari mulai atas flyover saya udah ngantri, saya turun ke bawah. Dari pertengahan, jadi di depan saya itu maju. Namanya saya truk, ya lama nurun ke rem tangan, minjak kopling, masukkan posneling, baru maju. Jadi si Pajero itu tadi, entah Fortune itu tadi, bukan dari belakang saya, dia dari lajur lain, tiba-tiba nyalip ke depan saya. Kita posisi udah antri panjang di belakang, tiba-tiba dia nyalip. Macam mana rasanya gitu loh. Jadi turun saya bilang, tolonglah pakai otaknya sedikit, kami antri panjang, tak bilang. Terus itu si laki bilang, otak-otak kan yang aku ya, bilang. Ya kalau bapak punya pikiran, bapak nggak nyalip gitu aja. Siapa suruh kau berhenti 50 meter, dia bilang. 50 meter. Kalau 50 meter itu sama dengan satu tiang. Jadi yang nggak masuk akal bapak itu. Udah namanya saya nggak terima, saya salip lagi dari depan. Saya gunting dia ke kiri karena itu kan. Udah mepet dia ke pagar besi.
Jadi namanya saya yang besar ya ngalah juga lah, ngalah. Security pun tahu tuh, udah bayar pembayaran, keluar di pintu keluar saya ditunggu, buka pintu, dia buka pintu langsung bilang, ya ibu itulah mama orang salah, siapa suruh kau melamun, siapa suruh kau main HP, dia bilang, udah 50 meter kau berhenti. Nah, dia bilang gitu. Ya saya bilang, kalau memang saya 50 meter, di belakang saya pasti udah klakson, tak bilang. Saksi pun ada di belakang saya, tak bilang. Itu pun saksi mata pun di belakang-belakang pun nggak terima semua, Pak, tak bilang. Jadi yang ngerekam video itu nggak terima juga gitu. Udahlah cekcok, namanya saya ngalah, saya pergi. Diikuti terus tuh, dikejar terus sampai bundaran Stabat. Dia mau ngelapor ke Satlantas, cuman Satlantas sudah nggak ada lagi. Jadi dia ngelapor ke Polsek Stabat, ngelapor ke Polsek Stabat. Jadi dia memberhentikan truk saya, Pak Bangun namanya, pas lagi piket. Di stop mas saya, ya saya berhenti dengan taatnya. Tiba-tiba dengan bapak itu tadi membuka pintu langsung memukul perut saya. Sebenarnya saya nggak terima sih, cuman namanya kita hidup di jalan ya harus sabarnya besar lah, dibesarkan gitu. Sebenarnya saya nggak terima juga gitu. Pak Bangun itu tahu kok, Pak Bangun pas saya dipukul di bagian perut, Pak Bangun itu ada. Sebenarnya saya nggak terima, cuman dari yayasan Rasta ya udahlah damai, ya udah damai itu. Jadi panjang juga itu, sebenarnya saya nggak terima juga dipukul gitu. Pokoknya buat bapak, saya tahu Anda Polri, Anda anggota polisi, tapi tolonglah, tolong etikat baiknya, etika disiplinnya gitu. Perkaranya bukan apa, kalau dia mungkin dari belakang saya mendahului, saya ikhlas. Dia dari lajur bukan lajur antrian untuk isi saldo, enggak, lajur saldo cukup, tiba-tiba nyalip ke kiri gitu. Mungkin karena bapak itu anggota Polri gitu kan. Sebelumnya dia memang ada dinas di Stabat, habis itu udah pindah ke Medan gitu infonya. Pokoknya itu aja klarifikasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.